Satu Perikop, satu hari. Habakuk pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan Yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudaraku, ketika Habakuk mendengar dari Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum para penindas, para pelaku kejahatan, maka pada pasal 3 ini dia langsung mengeluarkan satu respon, satu konklusi dari pengertian dia. Di pasal 3 dimulai dengan doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Kalau saudara membaca Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai 10, kita akan melihat betapa dahsyatnya gambaran Habakuk ketika dia melihat murka Allah yang begitu luar biasa. Habakuk kemudian mengatakan di ayat yang kedua bagian terakhir, dia sempat menyelipkan satu kalimat, Tuhan, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudaraku, jika di tengah-tengah hidup ini kita melihat berbagai macam ketidakadilan, berbagai macam kecemaran, kekejaman, kejahatan merajalela di sekeliling kita,
Jangan takut, mari tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, tetap berjalan pada jalurnya Tuhan. Tuhan akan menjaga dan menolong kita. Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya kepada orang-orang yang mengasihinya. Saudaraku, kiranya saya dan saudara semakin hari semakin setia menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Terus berjalan pada jalurnya Tuhan. Dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus, kita berharap kepada anugerahnya akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.